Legenda Manchester United David Beckham tiba-tiba menemui Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, jelang timnas Indonesia berlaga di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Oktober 2025 mendatang, timnas Indonesia akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Arab Saudi dan Qatar. Jauh sebelum perhelatan putaran keempat itu, Erick Thohir mendapatkan kabar bahagia dari Amerika Serikat selaku salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Pasalnya, Ketua Umum PSSI itu secara langsung ditemui oleh legenda Manchester United, David Beckham, di negeri Paman Sam. Pertemuan itu terjadi di Miami, Amerika Serikat minggu lalu. Erick Thohir mengirimkan ucapan selamat kepada Beckham atas gelar bangsawannya. Sebagai informasi, David Beckham baru saja mendapat gelar kehormatan Sir dari Kerajaan Inggris, sehingga dia saat ini menyandang nama Sir David Beckham. Kembali ke Erick Thohir, dia sebelumnya juga bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, di acara FIFA Executive Football Summit 2025. Dalam acara tersebut, Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI mendapatkan penghargaan FIFA Forward Gold untuk Asosiasi Anggota FIFA Asia. Menariknya, penghargaan dari FIFA tersebut menjadi pertama kali dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi PSSI. Penghargaan itu didapat usai PSSI bersama pemerintah dan FIFA telah mewujudkan pembangunan training center PSSI di IKED untuk kebutuhan timnas Indonesia. Masih ada kesempatan bergabung, masalah proses calon pemain naturalisasi baru Jairo Riedewald terbongkar. Jairo Riedewald merupakan salah satu pemain keturunan yang terbuka untuk menjadi calon pemain naturalisasi baru. Punya darah keturunan Indonesia, Jairo Riedewald bahkan telah memasang bendera Indonesia pada profil Instagramnya. Meski begitu, hingga saat ini kabar proses naturalisasi calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia ini hilang tanpa kabar. Hingga saat ini masalah proses naturalisasi Jairo Riedewald sudah jarang tersorot oleh publik sepak bola Indonesia. Namun, proses naturalisasi untuk calon pemain naturalisasi baru ini telah PSSI jalankan sejak Januari 2025 lalu. Lewat pernyataan ex-ko PSSI Arya Sinulinga di Instagram, proses naturalisasi Jairo ternyata lebih berat dari Marten Paes. Jika sudah menyinggung kasus seperti proses naturalisasi pemain keturunan seperti Marten Paes, tandanya akan kembali terlibat. Layaknya Marten Paes yang harus berurusan dengan sidang CS selama beberapa kali, proses calon pemain naturalisasi Jairo Riedewald juga kemungkinan besar sama. Apalagi jika masalah yang terlibat adalah dengan caps atau jumlah permainan pada timnas Belanda. Lewat data yang diperoleh dari halaman resmi Transfermarkt, Jairo Riedewald telah 3 kali membela timnas Belanda senior. Dengan caps untuk timnas Belanda sebanyak data di atas, tidak heran KAS menjadi urusan dalam proses calon pemain naturalisasi Jairo Riedewald ini. Meski permasalahan-permasalahan tersebut tidak mudah untuk menemukan penyelesaian, Jairo Riedewald masih berpeluang membela timnas Indonesia. Khususnya pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia memerlukan amunisi tambahan yang bisa dimanfaatkan untuk menambah kekuatan. PSSA dikabarkan tengah berupaya menaturalisasi Michel Bakker, bek kiri asal Belanda yang memiliki darah Indonesia. Langkah ini diambil untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Michel Bakker lahir di Purmerend, Belanda, pada 20 Juni 2000. Karir profesionalnya dimulai setelah menjalani pembinaan di Akademi Ajax Amsterdam. Pemain bertinggi 1,89 meter ini memiliki darah Indonesia dari pihak kakeknya, menjadikannya sebagai salah satu kandidat pemain diaspora potensial untuk memperkuat timnas Garuda. Kabar mengenai ketertarikan PSSI untuk merekrut Bakker pertama kali diungkapkan oleh media Belanda, AD, pada Sabtu. Namun, belum ada konfirmasi resmi apakah Bakker tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi ini berjalan lancar dan Bakker setuju, kehadirannya bisa memberikan tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia, khususnya di sektor pertahanan.
PSSI terus berupaya mendekati pemain-pemain diaspora yang memiliki kualitas bermain di level Eropa demi meningkatkan performa tim di kancah internasional. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa dan kompetisi sekelas Liga Champions, Mitchell Bakker bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai turnamen besar mendatang. Jens Raven hingga Hoki Caraka telah bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia U23 di Jakarta. Agenda ini dimulai pada Minggu sore waktu Indonesia Barat di Stadion Madia, Jakarta. Latihan ini dipimpin pelatih Gerald Vandenburg dan tampak dihadiri mayoritas pemain yang berkompetisi di liga domestik, seperti Muhammad Ferrari, Victor Detan, Arkan Fikri, Doni Tripamungkas, hingga Brandon Scheuneman. Hanya Jens Raven yang berkarir di Belanda bersama tim Akademi Dordrecht. Selain itu, juga banyak di antara mereka merupakan jebolan timnas Piala Asia U20 2025, timnas Piala Asia U23 2024, dan Piala AFF 2024 yang kala itu dilatih Shin Tae-yong serta diperkuat mayoritas pemain U23. Agenda TC Timnas Indonesia U23 akan berlangsung hingga 14 Juli 2025 mendatang. Tim Garuda Muda ini akan menghadapi turnamen terdekat yakni Piala AFF U23 2025 yang akan dihelat di Indonesia. Piala AFF U23 2025 akan berlangsung pada 15 sampai 29 Juli 2025 di DKI Jakarta. Akan ada dua venue yang digunakan yakni Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Sebagai tuan rumah, Indonesia berada di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Juara grup akan lolos otomatis ke semifinal dan satu tim peringkat kedua terbaik akan menyusul. Menarik dinantikan bagaimana pencapaian Indonesia bersama Vandenburg. Winger muda FC Utrecht, Miliano Jonathans, buka suara soal peluang memperkuat timnas Indonesia. Dia mengaku sedang berdiskusi dengan keluarga untuk menentukan keputusan yang tepat. Diketahui, Jonathans memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Namanya saat ini cukup ramai diperbincangkan fans timnas Indonesia seiring penampilannya yang moncer bersama Vitesse. Jonathans pun disinggung mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya agar membela timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini mengatakan sedang mempertimbangkan hal tersebut dengan matang. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukung, kata Jonathans.